Di Indonesia, kita memiliki Ombudsman Republik Indonesia atau yang sering kita sebut dengan Ombudsman RI. Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang berkewenangan untuk mengawasi pelayanan publik di lembaga negara maupun pemerintah. Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak ada hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintah. Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan. Di daerah istimewa Yogyakarta memiliki perwakilan Ombudsman RI DIY yang merupakan perwakilan Ombudsman pertama di daerah. Ombudsman memiliki 3 bidang. Yang pertama, penerimaan verifikasi laporan atau yang sering kita sebut dengan PVL. Yang kedua, pemeriksaan laporan. Dan yang ketiga yaitu pencegahan. Keasistenan PVL. PVL merupakan kepanjangan dari penerimaan laporan dan verifikasi. Keasistenan PVL merupakan garda terdepan dalam pelayanan Ombudsman. Mengapa begitu? Karena PVL merupakan wajah dari pelayanan Ombudsman yang akan dilihat oleh masyarakat ketika mereka mengajukan ke Ombudsman. Lalu, keasistenan PVL memiliki 3 fungsi penyelesaian pelaksanaan laporan tahap awal. Yang pertama adalah penerimaan, yang kedua adalah pencatatan, dan yang ketiga adalah verifikasi. Selain memiliki fungsi-fungsi yang sudah disebutkan, keasistenan PVL juga memiliki beberapa tugas pokok loh. Nah, diantaranya adalah yang pertama, mencatat, menerima, dan verifikasi, kemudian melakukan pemeriksaan substansi laporan, kemudian menindaklanjuti laporan yang termasuk dalam kewenangan Ombudsman, dan masih banyak tugas pokok lainnya. Tugas pokok lainnya tercantum dalam Peraturan Ombudsman Nomor 30 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja keasistenan Ombudsman Republik Indonesia. Lalu, bagaimana keasistenan PVL dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat? Dalam menjalankan tugas dan wewenang, PVL berasaskan pada pertama, asas keadilan, lalu asas kepatuhan, non-diskriminasi, tidak memihak, keseimbangan, keterbukaan, kerahasiaan, dan akuntabilitas. Divisi Riksa merupakan salah satu divisi yang melakukan proses pemeriksaan laporan terhadap masyarakat atas dugaan maladministrasi, di mana maladministrasi di sini merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum. Nah, divisi Riksa dalam melakukan proses pemeriksaan laporan ini ada beberapa tahap yang dilakukan. Yang pertama adalah melakukan pemeriksaan dokumen. Nah, pemeriksaan dokumen di sini itu dituangkan dalam bentuk LHPD atau laporan hasil pemeriksaan dokumen. Yang kedua adalah melakukan klarifikasi atau pemanggilan. Yang ketiga di sini adalah melakukan pemeriksaan lapangan, dan yang keempat adalah melakukan pembuatan LHPD atau laporan hasil akhir pemeriksaan, dan yang kelima adalah melakukan respon cepat Ombudsman. Nah, selain itu, dalam melakukan suatu proses pemeriksaan, divisi Riksa ini memiliki beberapa prinsip dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan masyarakat. Yang pertama adalah berprinsip pada independensi. Nah, independensi di sini itu memiliki arti bahwa dalam melakukan pemeriksaan laporan masyarakat itu harus bersifat objektif. Yang kedua di sini adalah non diskriminasi. Artinya bahwa dalam divisi Riksa atau divisi pemeriksaan laporan masyarakat ini dalam melakukan pemeriksaan laporan masyarakat di sini itu harus tidak boleh memihak. Dan yang ketiga adalah dalam melakukan pemeriksaan laporan masyarakat ini harus benar-benar tidak memihak terhadap baik pelapor maupun terlapor. Saudara-saudara, salah satu fungsi dari Ombudsman yaitu melakukan pencegahan terhadap terjadinya maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Maka dari itu, salah satu keasistenan di Ombudsman yaitu keasistenan pencegahan. Ruang lingkup dari keasistenan pencegahan yaitu mengatasi maladministrasi yang berulang, juga tentang isu pelayanan publik yang berdampak luas, serta isu yang menjadi atensi publik. Maka dari itu, tugas dari keasistenan pencegahan adalah melakukan deteksi, analisis, dan pemberlakuan saran. Pertama, deteksi. Apa itu deteksi? Yaitu agar mengetahui potensi maladministrasi yang mungkin terjadi dan juga mengidentifikasi isu permasalahan. Dalam tahap deteksi ada 4 tahapan. Pertama yaitu inventarisasi, pengumpulan data awal terhadap permasalahan pelayanan publik yang mungkin terjadi. Kedua adalah identifikasi, yaitu pihak-pihak yang diduga terlibat dalam dugaan maladministrasi tersebut. Ketiga yaitu pemutahiran, yaitu mengetahui situasi atau perkembangan terkini dari permasalahan yang akan dikaji.
Dan yang terakhir adalah penyusunan hasil deteksi. Fungsi yang ketiga yaitu analisis. Analisis bertujuan untuk mengetahui bahwa benar-benar terjadi maladministrasi, juga untuk mengetahui penyebab maladministrasi, serta saran perbaikan. Dalam analisis ada 3 tahapan. Pertama yaitu pengumpulan data, yaitu informasi, dokumen, atau hal-hal lainnya yang terkait dugaan maladministrasi. Yang kedua yaitu penelaahan. Penelaahan adalah membandingkan informasi tadi dengan teori, referensi, dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga adalah penyusunan analisis. Yang ketiga adalah penyusunan analisis, yaitu merangkum hasil dari telaah tadi. Analisis juga dibagi menjadi 2 jenis. Pertama adalah survei dan kedua kajian. Kajian berupa kajian sistemik dan kajian reaksi cepat. Fungsi yang ketiga yaitu pemberlakuan pelaksanaan saran, yaitu memastikan saran dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik dan juga melakukan pendampingan dalam pelaksanaan saran tersebut. Fungsi ini bisa dilakukan dengan monitoring, publikasi, pendampingan, koordinasi, dan mengunggah saran pada medsos ombudsman serta iklan layanan masyarakat. Nah, dari ketiga fungsi tadi, hasil dari pencegahan maladministrasi ini juga bisa digunakan sebagai penilaian kualitas pelayanan publik. Maladministrasi kian marak dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik. Bentuk tindakan yang sering dilakukan antara lain pungutan liar, penundaan berlarut, pelayanan yang diskriminatif, dan prosedur pelayanan yang tidak jelas. Hal ini sangat merugikan masyarakat, baik material maupun immaterial. Permasalahan maladministrasi yang sering terjadi dalam praktek kemasyarakatan dewasa ini seperti banyaknya infrastruktur yang rusak, pelayanan publik yang relatif lama, dan kualitas pelayanan yang buruk. Selain itu, ada permasalahan yang menarik di sini, dan praktek-praktek seperti ini masih sering kita jumpai di lingkungan masyarakat. Seperti adanya jual beli seragam yang dilakukan oleh sekolah ataupun komite sekolah. Menurut Undang-Undang Kemendikbud Nomor 5 Tahun 2022, komite sekolah sebagai wadah orang tua wali secara individu ataupun kolektif dilarang untuk menjual seragam sekolah. Namun, praktek-praktek seperti ini masih sering terjadi pada dunia pendidikan Indonesia.